Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hadiansah dengan NIM 12070500109 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat dengan nama Outclass. Jadi apa itu Outclass? Outclass itu aplikasi yang fungsinya secara singkat untuk mengelola dan mengorganisir perkuliahan. Jadi aplikasi ini tercipta karena adanya permasalahan terutama di perkuliahan di grup kelas, di mana sering kali ada yang bertanya, besok ada tugas apa, atau minggu ini ada tugas apa, ataupun uh, ketika memasuki UAS atau UTS itu banyak yang bertanya referensi untuk mata kuliah ini ada di mana ya, atau PDF-nya ada di mana ya, karena permasalahannya yaitu dosen itu tidak selalu mengupload referensi dalam satu sumber. Jadi ada yang menguploadnya di e-learning, kemudian ada yang menguploadnya di Google Drive, ataupun ada yang mengirimnya langsung ke lewat Cosma. Jadi uh, si referensi itu tiap mata kuliah atau tiap dosen itu berbeda-beda. Jadi tidak dalam satu yang terpusat. Nah, si Outclass ini mencoba untuk bisa mem, apa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mungkin ada satu orang atau dua orang yang mengumpulkan tugas tersebut, namun tentu saja tidak semua mahasiswa dapat melakukan itu. Jadi dengan aplikasi Outclass ini kita bisa saling berbagi referensi yang dikirim oleh dosen dalam satu tempat. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan kita perinci ketika membahas beberapa fiturnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Jadi kita keluar akun terlebih dahulu. Nah, di sini ada di bagian login kita uh, melihat ada untuk pemilihan bahasa. Di sini ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, di sini kemudian ada pemilihan tema, ataukah gelap atau terang. Kita coba terang untuk lebih jelas. Nah, di sini uh, jika kita lihat ada teks di mana ini menggunakan bahasanya bahasa yang tidak formal ya, atau informal. Nah, karena aplikasi ini memang ditujukannya untuk anak muda, jadi untuk pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang masih muda kebanyakan ya. Nah, karena memang di Outclass ini tidak ada dosen ya. Nah, sistemnya tuh hanya untuk mahasiswa. Nah, ataupun di siswa ya. Ini tidak apa? Tidak terbatas untuk mahasiswa saja, nah, tapi juga bisa dipakai oleh siswa. Nah, nanti saya akan lebih jelaskan. Nah, untuk detailnya seperti itu. Kita lihat di sini ada email, kemudian ada password untuk loginnya, ya standar lah. Kemudian di sini kita buat akun terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan nama untuk pembuatan akunnya. Cukup simple, kita misalkan Muhammad. Kemudian masukkan email, kita masukkan email yang ini saja ya. Plus 22 misalkan. Kata sandinya, kata sandi. Ya, nanti kalau pembuatan yang agak kuat sedikit ya, jangan, nggak boleh kata sandi. Dan ini sangat lemah sekali. Nah, kita masuk. Nah, ini akunnya sudah langsung dibuatkan, sudah berhasil dibuat, tapi kita belum join ke kelasnya. Kita di sini katanya tanyain kode kelasnya ke teman kamu kalau ada yang udah buat ya sebelumnya. Nah, kita misalkan kita ini belum punya ya, kita belum punya kode kelasnya, kita boleh buat kelas terlebih dahulu, atau kita jika sudah punya tinggal masukkan saja di sini kodenya. Nah, kemudian tinggal masukkan NIM atau apa ya, NIS kalau buat student, atau apa, siswa. Untuk siswa itu NIS, kalau untuk mahasiswa NIM. Kemudian di sini atau bisa menggunakan kode QR juga untuk scan, jadi lebih cepat ya. Nah, misalkan kita mau buat kelas terlebih dahulu, kita masukkan misalkan if nama kelasnya, deskripsinya ini untuk kelas informatika Nah, masukkan name kita. Nah, ketika sudah dikasih semua, kita buat kelas. Nah, di sini sama seperti tadi, kita masuk ke halaman ini lagi. Sini ada data-data kita, ini kode kelasnya jika ada seseorang yang mau join, atau di sini ada kodenya, scannya untuk scanan tadi. Di
sini ada anggota kelasnya, kita lihat masih kita ya ownernya. Nah di sini ada pengaturan yang bisa mengubah seperti di awal tadi, pengaturan bahasa, kemudian tema gelap terang. Nah, kemudian di sini ada kalender untuk event, kemudian di sini beranda. Belum ada datanya ya, kita mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu di bagian berkas ini. Nah seperti yang tadi saya bilang, dimana pengumpulan referensi itu sangatlah penting, dimana untuk mahasiswa belajar ya, misalkan untuk UTS atau UAS itu lebih penting karena akan sangat sulit untuk mencari referensi atau PDF yang dikirim oleh dosen atau share ya biasanya, atau slide. Nah di sini kita bisa lihat ada 3 kategori, di mana di sini ada kelas, kemudian ada kelompok, kemudian ada personal. Nah kelas ini itu untuk dimana di setiap file atau berkas yang diupload di kelas ini itu otomatis akan di-share pula ke seluruh anggota kelas. Nah misalkan di sini kita anggota kelasnya masih satu ya, jadi kita di sini jika ada yang join di sini, nanti mahasiswa tersebut bisa melihat folder-folder dan berkas yang ada di tab ini. Nah yang kedua ada kelompok. Di sini hanya orang-orang tertentu saja yang di invite ya, yang di invite untuk bisa melihat yang berkas yang ada di kelompok ini. Ini berguna ketika ada tugas, misalkan kelompok untuk membuat makalah ataupun laporan. Nah di sini yang memerlukan referensi tinggal upload saja ke sini, jadi orang tersebut bisa langsung mendapatkan referensi tersebut langsung secara real time di sini, tanpa harus mengirimkan PDF tersebut ke beberapa orang. Jadi nah kemudian ada juga di sini ada personal untuk data mereka sendiri, misalkan ketika ada pembuatan laporan untuk perorangan individu. Nah di sini cocok untuk digunakan. Nah kita akan fokus ke bagian kelasnya. Di sini kita misalkan akan membuat folder baru dengan mengklik tombol buat di sini. Nah kita buat folder baru, misalkan kita masukkan namanya, nama foldernya kita masukkan nama misalkan pemrograman aplikasi web. Nah gitu. Deskripsinya bebas, tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Nah misalkan kita kasih warna yang ini aja ya, lime. Di sini muncul ada folder. Nah di sini ini seperti berkas di HP atau di OS ya, yang punya OS. Jadi ini tuh tidak terbatas, kita bisa terus membuat folder seperti itu, atau kita bisa di sini misalkan buat postingan baru, materi misalkan CouchDB. Nah materi CouchDB bagi teman-teman yang butuh materi CouchDB, silahkan dipelajari di PDF berikut. Nah misalkan seperti itu. Misalkan mana ya, ini aja kebetulan CDB. Nah ini bisa lebih dari satu ya, kalau misalkan pengen sama ini misalkan. Nah jadi ada 2. Kita klik simpan. Nah tadi sebenarnya tidak harus kembali dulu, itu langsung restart, saya lupa. Nah di sini ada nih tadi nama postingannya, kemudian di sini ada deskripsinya nih, kemudian di sini ada file-filenya, yang ini ada PDF, PNG, atau ini ada PDF. Misalkan kita buka, klik PDF, ini sedang mendownload. Nah ini kebuka nih makalahnya, makalah CouchDB. Nah atau PDF-nya nih, langsung tidak ada tombol downloadnya di sini karena si filenya itu langsung ke simpan di IndexedDB. Nah langsung bisa dipakai oleh offline, jadi tidak harus mendownload lagi. Misalkan kita klik lagi, langsung loading, langsung terbuka si filenya. Nah jadi jika masih ada icon download ini, berarti belum di download. Nah, kalau sudah hilang berarti itu sudah ada di lokal, jadi bisa dibuka secara offline. Nah
itu contohnya kita misalkan buat folder lagi di sini banyak atau apa, nanti kita akan coba lihat yang agak lumayan jadinya ya. Nah di sini kenapa tadi ada warna, nah ini ada warna, ini cocok digunakan ketika bersama kalender nih. Di sini ketika kita membuat event, misalkan di sini absen PAW atau apa ya, mata kuliah PAW, MK PAW, itu tadi PAW warna lime. Nah yang ini misalkan kita buat, nah jadi cocok di sini kalau warna lime, di sini ya warna lime, di sini warna lime. Nah jadi saling sinkron. Nah di sini juga mencoba untuk apa, menyelesaikan masalah orang-orang yang selalu apa menanyakan soal tugas, besok ada tugas apa atau minggu ini ada tugas apa. Nah bisa dibuat di sini ya. Nah itu contoh untuk yang barunya ya. Kita coba masuk ke akun yang sudah lumayan banyak itunya. Jadi ini yang ini nih, biar saya bisa lihat. Nah ini soalnya ini harus buat lagi nantinya. Nah ini ada deadline tugas nih, misalkan ada deadline tugas, kemudian ada acara. Nah di sini kita lihat ada ini deadline, ada yang ini PAM, kemudian ini apa namanya, acara event. Kemudian di sini ada juga fitur recurring atau apa ya, repeat ya. Nah berulang. Tadi saya lupa menjelaskan, di sini ada berulang apakah setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan atau setiap tahun. Nah ini untuk acaranya bisa dipilih, kemudian waktunya dan sebagainya. Nah kemudian di sini, nah ini nih yang maksud saya, ini sudah mulai lumayan ini, lumayan kompleks di sini. Jadi misalkan ada IMK, ada intelijensi buatan, ada jarkom dan sebagainya. Di sini misalkan kita buka PAW, di sini di dalamnya ada beberapa file-file, ada untuk buku belajar JS, ada dan sebagainya. Nah, nanti di sini bisa diorganisir ya. Nah misalkan ini ada readme juga, kemudian misalkan kita lihat di bagian kelompoknya, di sini ada kelompok 1 PAW misalkan. Nah untuk kemudian di sini ada personal juga, ini ada masih kosong ya. Misalkan ini buat UTS, bisa misalkan UTS-nya buat apa, ada yang memerlukan referensi, jadi bisa disimpan di sini. Nah mungkin oh iya yang ini hanya 7 hari ke depan ya. Jadi yang ini misalkan kan absen PAM di sini, atau deadline tugas, apa ya tadi saya lupa, yang berulang. Oh iya yang ini, yang tugas deadline, jadi dihitungnya cuma satu, padahal di sini kan banyak, karena yang 1 minggu sekarang aja, yang 7 hari ke depan yang dihitungnya berarti yang ini. Terus mungkin ya ini ada, oh ya ini ada anggota juga di sini, ada Rijal, Hajansyah, dan Muhammad. Ini yang ini yang lain, bukan yang tadi ya, ini bukan yang tadi, soalnya yang tadi itu owner ya, dia owner ini. Nah ini member. Ini di sini ini akun saya yang lain, testing. Nah di sini ada kode kelas juga jika ingin join, sama sih. Nah mungkin sekian untuk aplikasi OutClass ini. Menurut saya, bagi kelas saya terutama, ini aplikasinya sangat membantu ya. Soalnya memang permasalahan di kelas saya itu seperti itu. Jadi kayak jika ada aplikasi ini sangat mempermudah ya, untuk apalagi ketika online ya. Ketika online itu pasti banyak banget apa seperti slide atau PDF. Jadi mungkin ini sangat cocok juga, dan seperti apa yang saya alami, sepertinya setiap tahun selalu ada masalah seperti itu. Jadi aplikasi ini menurut saya sangat cocok sekali buat digunakan untuk di
luar kelas, seperti namanya out class. Jadi aplikasi ini berfungsi ketika berada di luar kelas ketika ya. Nah, oh iya, untuk di tampilan mobilenya juga di sini lumayan responsif. Nah, bisa dilihat sini ininya langsung pindah ke bawah untuk tombolnya yang tadinya di kiri. Nah, untuk di sini juga sama. Nah, kalendernya belum terlalu responsif, cuman masih bisa digunakan. Nah, ini juga sama. Oh, ini belum ya. Oh ya, ini masih tuh. Ini karena datanya terlalu panjang, jadi harus agak panjang. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.